Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus pahami hubungan kita dengan dunia, dengan alam dunia. Apa itu? Sebelum kita lahir, dunia ini negeri cobaan. Dunia ini negeri ujian. Sebelum kita lahir, sehingga saat lahir di dunia kita harus paham bahwa dunia ini negeri ujian dan negeri cobaan. Bila kita memahami ini, maka muncullah di dalam diri kita akhlak mulia yang disebut kesabaran, yang disebut kesabaran. Sabar itu apa? Biar gampang, sabar itu ibaratnya payung. Sabar itu biar kita mudah memahaminya, yang namanya sabar itu payung. Payung. Tahu payung enggak? Jadi payung itu, saudara, tidak bisa menghentikan hujan. Hujan terjadi, pakai payung. Jadi berhenti enggak hujannya? Enggak. Maka payung itu tidak bisa menghentikan hujan yang terjadi. Enggak bisa. Tapi jangan lupa bahwa payung itu bisa memelihara kita, bisa menghantarkan kita menuju tujuan kita dengan tidak kebasahan. Hujan mah tetap terjadi, berkat payung jadi tidak basah. Artinya dunia ini negeri ujian. Dengan sabar, sabar itu tidak bisa menghentikan ujian, enggak bisa. Tapi kita harus paham, sabar itu bisa memelihara kita berjalan di alam dunia ini menuju tujuan kita akhirat dengan tidak kebasahan, keluhan, dan ratapan. Kalau kita punya sabar, maka sabar ini dibutuhkan oleh kita manusia selagi kita ada di alam dunia. Kudu sabar. Mau marah-marah kayak apa kejadian juga, datu bocah ya baru lahir udah jadi ketum partai. Enggak usah pakai begitu-begitu, mau ngapa? Pegel, digaji kagak, dapat duit kagak, enggak usah. Sabar. Kalau sabar akan ketemu inspirasi, maka dimunculkan namanya otak. Otak ini penggerak bagaimana kita untuk berlaku sabar selama ada di alam dunia. Nah, ngomongin musibah, kata yai kita, wa qad wa'adallahu ta'ala
fil musibati sawaban aziman idza sabara wahtasaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta jagat raya, pencipta ujian, pencipta musibah, udah janjiin kepada mereka yang sabar balasan yang amat sangat besar. Yakini ujian itu bukan untuk menghinakan kita. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita. Sebab ujian itu dibuat oleh Sang Maha Pembuat ujian untuk menguji kita. Apakah kita ini imannya baja apa kerupuk? Kalau kerupuk kena angin dikit, melempem. Tahu melempem? Ya begitu. Ulet itu bukan tekun ini uletnya. Begitu. Iya begitu. Itu begitu. Kalau kita ini namanya kerupuk, kena angin dikit roboh. Kalaulah kita ini emas, dibakar itu bakal kinclong dan bagus. Kalaulah kita ini kayu bakar biasa, keluar asap bau busuk. Kalaulah kita ini kayu gaharu, maka dibakarnya wangi. Maka akan diukur apakah kita ini kayu gaharu ataukah kita ini kayu bakar biasa. Terserah kita. Di sanalah letak janji-janji kebaikan besar dari Allah bagi orang yang sabar. Malam hari ini yai kita Imam Abul Laits As-Samarqandi menyoroti janji Allah bagi orang yang sabar dan janji Allah bahwa dunia negeri cobaan pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Al-Baqarah. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina, itu ayat 155. 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 157, ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Imam Abul Laits, sebetulnya kalau orang mau renungi, begitu Allah janjikan balasan yang amat luar biasa bagi siapapun yang terkena musibah, catatannya sabar. Di mana? Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 sudah cukup menjadi cahaya bagi seorang hamba selama mengisi hari-hari di alam dunia ini. Allah sampaikan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Demi sesungguhnya, Allah pakai sumpah, demi sesungguhnya
Aku bersumpah, kata Allah, aku akan uji kalian manusia. Orang mukmin itu diuji sama Allah, dicoba sama Allah. Apa itu ujian? Ujian itu tidak buruk. Ujian itu untuk menampilkan sesuatu yang tak nampak menjadi nampak. Kita enggak tahu ini timah, tembaga, apa emas, dibakar. Dibakar itu untuk menampakkan benar-benar emas ataukah timah. Begitu. Jadi ujian dari Allah itu enggak jelek. Ujian dari Allah itu bagus. Makanya wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Takdir itu yang baik, yang buruk datangnya dari Allah. Kalau datang dari Allah, semuanya baik. Uang dari Allah. Allah nguji. Ndak ada di sekolah diberikan ujian tujuan guru pengen hinakan murid-muridnya. Enggak ada. Tanpa ada ujian juga guru tahu ini bener, ini kagak. Tahu ini pinter, ini bodoh. Tahu sebetulnya. Tapi perlulah ada ujian untuk menyatakan yang ada ini tadinya tidak tahu biar jadi tahu. Maka ujian itu hanya untuk memperjelas sesuatu yang gaib. Ujian yang tadinya kita nggak tahu kita ini sabar apa tidak, diberi cobaan baru ketahuan. Begitu, baru ketahuan. Begitu. Tumbang nggak dengan dicaci? Tumbang, oh timah. Begitu. Inilah yang disebut ujian. Dan Allah udah janji bahwa Anda bakal diuji. Dan janji Allah itu pasti. Emang dunia ini innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Bila Allah bilang aku akan uji kalian, pastikan di dalam hati kita selama di dunia ada hubungan kita dengan alam dunia, bahwa dunia ini negeri ujian. Ini nggak bakalan lepas. Biar gampang kayak laut, ada ombak. Jadi kita jangan berpikiran bagaimana biar nggak ada ombak. Ya nggak bisa. Emang laut mah ada ombak. Kadang gede, kadang kecil. Ini namanya ombak nih karakter daripada laut. Karakter laut ada ombak. Kadang gede, kadang kecil. Tugas kita nyebrang dari Merak ke Bakauheni, dari Tanjung Priok ke Pulau apa terserah, Pulau Kelapa atau Pulau apa, Pulau Seribu. Ini tugas kita nyebrang. Laut itu ada ombak, emang itu udah karakternya. Maka kita harus pahami ombak tuh kadang gede, ombak tuh kadang kecil. Tugas kita bukan mencaci maki ombak, tapi mengendalikan perahu kita bagaimana supaya sampai ke negeri tujuan. Kalau ombak gede bagaimana ngadepinnya, kalau ombak kecil bagaimana. Ini tugas kita, mengendalikan perahu kita. Dunia ini namanya laut. Ada ombak, ombak itu namanya ujian. Kita menghindar, enggak bisa. Menghindar ujian karena karakter dunia itu ada ujian. Tugas kita mengendalikan hati kita dengan keimanan yang ada bahwa kita ada di alam ujian, alam dunia. Ya udah,
Kalau diuji emang juga adanya di dunia. Kok ada ombak ya? Ya jangan heran, emang juga adanya di laut. Kalau pengen nggak ada ombak, mainnya di kobak. Tahu kobak nggak? Begitu, main tuh di situ tuh. Tuh baru nggak ada ombak. Ini dunia. Karena itu Allah udah janji kita akan diuji Allah. Ama apa? Ini Allah udah janji bisyai'in minal khauf. Ada rasa ketakutan. Menang apa kagak ini ya kayak begini nih. Begitu. Ada ketakutan. Ya ada. Itu namanya ujian. Ada khauf. Khauf apa nih? Takut enggak bisa ngidupin anak bini, takut enggak bisa kita nyekolahin bocah, takut ketemu musuh. Ada ketakutan tuh menghantui hati kita. Jangan heran kalau ada ketakutan di hati. Amantu billah, emang Allah udah janji dalam Al-Quran. Allah kasih cobaan dengan rasa takut. Ini bagaimana ya? Mana peluru dikit, mana calonnya sufi, sulit finansial, begitu. Lebih parah dari duafa, begitu. Ini bagaimana? Itu ada takut, nggak apa-apa. Emang takut itu udah menjadi karakter, dihantui sebagai membuktikan janji Allah. Ada rasa takut dalam hidup itu enggak bisa enggak. Ini orang miskin doang yang takut. Ya Allah, boleh tanya yang kaya-kaya tuh. Kita belum ngobrol, ngelihat mobil doang. Ya Allah, merci. Hitam metalik, full AC, full musik, enak banget. Ngelihatnya doang, belum ngobrol. Belum. Bagaimana ini ya kalau sampai nggak jadi? Ini bisa kena ciduk ini, ketahuan semua. Begitu. Ada takut muanya, takut. Ketakutan itu ada, manusiawi. Begitu, karena memang ini Allah udah janji. Allah uji kita, orang kaya begitu. Kita ngelihat enak tuh hanya ngelihat doang enak, belum ngobrol. Coba kita ngobrol sama teman kita yang kata kaya tuh, berdua runyem obrolannya, nggak ada enaknya. Kelihatannya doang, kalau di majelis nyengir aja, kelihatannya doang. Padahal di rumahnya puyeng. Bener nggak? Tuh bener katanya. Tuh begitu. Ini ujian. Takut satu. Walju, kelaparan. Apa itu kelaparan? Orang tuh takut nggak makan. Bagaimana ini ya? BBM naik lagi. Begitu kan, naiknya diem-diem. Begitu. Tahu nah, dia ada ketakutan. Ada takut kelaparan. Nggak cukup nih gaji. Nggak cukup, bagaimana? Ngeluh-ngeluh masih hidup juga. Ini bagaimana? Enggak pakai bagaimana, ada ujian. Bagaimana cara ngolah kita aja biar enggak kelaparan. Lihat orang tua kita dulu, cerdas, memiliki kesabaran menghadapi ujian dari Allah. Begitu, makan tempe mulu, tempe budek budek tempe mulu. Baik tong, besok kita enggak bakalan makan tempe. Besok dikasih tepung ya tempenya. Begitu, hari Senin, Selasa tempe bacem, apalagi ya Rebo diorek. Jadi orang dulu tuh diputer-puter, itu aja. Itu namanya pandainya mengelola hati. Begitu, makan singkong mulu, budek nih, budek singkong. Besok bikinnya getuk, singkong juga. Begitu, besok lagi gengsot. Tahu gengsot nggak?
Ya Allah, apa aja diputar-putar. Itu namanya cara mengelola dengan Sayyidul Insan, pimpinan kita manusia, namanya otak. Dikasih bekal untuk ngadepi ujian ini, ngadepi ujian ini. Nggak bisa, ada lapar, wa naqsin minal amwal, takut kurang harta, ada ketakutan. Nih bagaimana kalau begini nih usaha bisa menurun, nih bagaimana ini, bagaimana, macam-macam ketakutan banyak, begitu ketakutan. Jadi naqsin minal amwal, ketakutan hartanya kurang, takut hartanya lenyap, takut hartanya hilang. Ada orang nyalon dewan, itu tidak sedikit nyalon dewan tuh untuk ngamanin perusahaan dia biar jangan kurang harta. Ada banyak begitu. Itu motivasinya macam-macam. Dan ini ada rasa takut, ada rasa takut, ada. Semuanya begitu. Rasa takut tuh ada. Wal anfusi, kurang jiwa. Apa itu kurang pada anfus? Bisa aja dikasih sakit, begitu, bisa aja dikasih derita, bisa takut dibunuh, takut diculik, termasuk takut mati. Itu ada. Orang itu bakal diuji dengan ketakutan, ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan kurang harta, ada yang diuji dengan kurang jiwa. Keluarga kita ada yang meninggal, ada juga yang diuji muah-muahnya, udah parah nih ujian. Iya, dia takut juga, ia lapar juga, kurang harta juga, kurang keluarga juga, diuji jiwa, peperangan, macam-macam. Wasamarot, ada juga yang diuji dengan kurang buah-buahan. Begitu biasanya tumbuh jadi nggak tumbuh karena paceklik yang panjang, kemarau yang panjang. Ala kulli hal, Allah janji saya bakal uji manusia dengan berbagai faktor ujian macam-macam yang tadi. Namun kata Allah, wa basyiris sabirin, wahai Nabi Muhammad, sebagai contoh dan sampel kita, sampein ama mereka manusia yang mengalami ujian. Itu ujian tidak menghinakan, asal sabar, beri kabar gembira kepada mereka yang sabar. Sabar aja. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada yang sabar ngadepi ujian tuh. Yang nimpain ujian Allah, yang nyuruh sabar Allah, yang untung kita, bukan Allah. Jadi cubitan itu bukan untuk menghinakan kita, biar kita sadar bahwa kita hamba Allah. Kata Allah ama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada mereka yang sabar. Hujan jangan takut, mendung jangan takut, jangan takut. Jangan takut sama ujian, asal punya sabar. Sebab sabar adalah payung. Tidak bisa menghentikan ujian, tapi bisa menghantarkan kita ke tempat tujuan tanpa belepetan, tanpa kebasahan. Sumana atahum, lalu ciri orang sabar itu apa?
Ciri orang sabar itu satu. Mana? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu cirinya bila mendapat musibah selalu mulutnya mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita buka laci, oh dagangan kita minus hari ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekedar diucap tapi dihayati. Inilah orang yang sabar. Apa itu innalillah? Sadari bahwa kita ini datang ke dunia sebagai tamu. Bukan mau kita ini hamba Allah, dibawa kepemilikan Allah, dibawa genggaman Allah. Kita orang punya Allah. Kalau kita diuji, dicela, dimaki, dicerca, jangan marah kayak gelas nih. Gelas nih model begini jelek, dia nggak marah. Kenapa? Karena kata gelas yang kudu marah yang punya. Maka yang marah biarkan Allah, dicela ndak usah. Jangan biarin, tunjukin. Apa yang penting benar di mata Allah. Orang dicela gelas, dikata jelek ini, biarin. Itu adalah komentar orang. Yang penting yang kudu marah jangan kita. Karena kita punya Allah. Dagang kita rugi hari ini, Allah yang uji. Ada rahasia apa ini saya dah dikasih rugi? Cari. Kalau kita hidup di dunia, rezeki tanggung jawab Allah. Oh mungkin kemarin untung kita salah jalan. Waktu lagi dagang tempo dulu rugi, nangis mulu malam Jumat keluar Batang, ziarah orang-orang soleh, ziarah. Alhamdulillah usahanya maju. Bukan keluar Batang ke Guci. Ya Allah, makasihnya bukan nama Allah ke puncak aja, yang kagak-kagak. Oh mungkin ini kali ya. Begitu jadinya munculnya begitu di dalam diri kita. Innalillah. Kalau kita hidup, Allah udah tanggung jawab rezeki kita. Rezeki enggak mesti duit doang. Emang dagang hari ini rugi, enggak apa-apa. Begitu, yang penting anak pada sehat, bini sehat, teman kita untung banyak. Ya Allah, bininya lahiran gak bisa normal, kudu sesar, mana bayarnya mahal lagi. Mana prematur, kudu inkubator, mahal lagi. Alhamdulillah kita enggak. Jadi begitulah. Karena ada kesadaran inna lillah. Kita hidup Allah yang kasih rezeki. Kita punya Allah. Kalau kita punya Allah, Allah yang uji, ndak usah marah. Allah. Kedua, ucapan ini mengandung konsekuensi wa inna ilaihi raji'un. Kita ujungnya bakal balik sama Allah. Ujian ini bakal dinilai oleh Allah. Dengan ujian yang menimpa nih, maka singkatnya mulut ngucap kalau kena musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, singkatnya di hati saya ridho dengan ketetapan takdir Tuhan. Singkatnya saya terima, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru
Bimasyiatillah. Bismillah saya buka toko, alhamdulillah saya tutup toko, wal khairu untung, wasyarru rugi, udah ada ketetapannya. Bismillah kita nyapres, alhamdulillah udah selesai 14 Oktober umpamanya, wal khairu jadi, wasyarru kagak jadi, bimasyiatillah udah ada ketetapannya dari Allah. Kita cuman ikhtiar doang. Begitu. Bismillah saya mengusung si fulan, alhamdulillah saya selesai, wal khairu jadi, wasyaru kagak jadi, ketetapannya dari Allah. Bismillah saya tidur ama bini, alhamdulillah saya kelar tidur dengan bini, wal khairu punya anak, wasyarru enggak punya anak, urusan ketetapan Allah. Bismillah saya berangkat ke rumah sakit, alhamdulillah saya udah selesai berobat, wal khairu sembuh, wasyarru enggak sembuh, udah ada ketetapan dari Allah. Begitulah bismillah saya iklan dagangan ini, alhamdulillah udah selesai daripada iklan, wal khairu berhasil, wasyarru kagak berhasil, udah ada ketetapan dari Allah. Pokoknya tugas saya closing gak closing, yang penting posting mulu. Begitu namanya juga usahanya online. Ini namanya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ngajar bismillah, kita ngajar alhamdulillah udah selesai ngajar, wal khairu paham tuh si murid, wasyaru kagak paham, ada ketetapan dari Allah. Yang penting maksimalkan dalam penguraiannya. Begitulah hidup, segalanya kayak begitu. Maka innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bila mana orang mendapat musibah, dia mulutnya mengucap innalillah wa inna ilaihi rajiun dengan menghayati kandungan maknanya, apa janji Allah bagi orang yang terkena musibah dan sabar? 3 yang Allah janjikan: sholawat, rahmah, dan hidayah. Sholawat bentuknya banyak, rahmat bentuknya mufrad. Sholawat jamak muannas salim, alif dan ta. Orang yang sabar dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun dikasih 3 keuntungan. Yang pertama, Allah kasih sholawat yang banyak. Apa itu sholawat yang banyak? Dari sholawat yang banyak, kata Imam Abilais, 1 saya mau sebutin. Dari sholawat yang banyak, 1 sholawatnya aja nilainya orang itu semangat dalam ibadah. Dengan sabar dapat taufiqut ta'ah. 2, dari 1 sholawatnya Allah dapat perlindungan, tidak melakukan kedosaan. 3, dapat pengampunan dari Allah. Ini baru 1 sholawat. Yang lainnya jangan ditanya, banyak banget keuntungannya. Makanya Allah jelaskan dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di luar nalar, wong 1 sholawat aja makin tekun ibadah, dia dijaga dari dosa, dapat pengampunan besar dari Allah. Itu 1 sholawat. Apalagi Allah janjikan 3 tuh. Yang pertama, banyak sholawat dari Allah. Allah kasih sholawat gara-gara sabar. Yang kedua, Allah kasih rahmat, yang dengan rahmat itu perekonomiannya berubah jadi sehat. Sehat badan, sehat pikiran, sehat keluarga, sehat kantong.
sehat usaha, satu rahmatnya. Gara-gara sabar. Gara-gara sabar Allah kasih pertama banyak solawat buat dia dari Allah, banyak kasih sayang dari Allah. Dua, kasih rahmat sama Allah, kasih rahmat. Dan ketiga, kasih hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Tuh, begitu. Kenapa? Karena memiliki kesabaran. Inilah yang disebutkan Allah janji ketika musibah balasan besar bila sabar. 3 balasan, tapi satunya aja banyak. Solawat, enggak ulaika alaihim solatun minallah min rabbihim, tapi solawat. Kata yai kita, satu solawatnya aja memiliki 3 komponen: ketaatan mendalam sama Allah, perlindungan dari dosa, dan ampunan. Itu satu solawatnya Allah. Bagaimana kalau solawatnya banyak yang Allah janjikan? Itu sih nggak tahu kadarnya kecuali Allah, bighairi hisab. Begitu. Wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Betapa beruntungnya orang-orang yang memiliki kesabaran melihat gaji iming-iming dari Allah, salawat min rabbihim, rahmatun, dan hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Dari mana hidayah, rahmat, salawat? Dari sabirin. Dari sabirin. Kenapa sabar? Kudu paham dunia ini negeri ujian. Enggak ada yang lepas dari ujian. Bahkan yang paling berat ujiannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendapatkan derajat tinggi karena kesabarannya tidak ada bandingannya. Segini aja tuh bacaan tadi selesai. Wallahu a'lam bishawab. Minta izin, minta ridho, ndak ada tanya jawab. Kita baca Fatihah. Nitromol Taklim per 15 Oktober 2023, 300.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya daripada saudara-saudara semua diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum, almarhumah yang bapa dan saudara-saudara niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah.